Desa Cibodas, sebuah desa kecil di lereng pegunungan Pangalengan, terkenal dengan udara dinginnya yang menusuk tulang di malam hari. Tahun itu, sekitar awal 2000-an, listrik belum sepenuhnya stabil, dan sebagian rumah masih mengandalkan lampu minyak saat malam terlalu gelap. Jalan-jalan kampung masih berupa tanah yang bila hujan akan berubah jadi lumpur coklat kental, dan aroma tanah basah bercampur kabut teh adalah hal biasa di setiap pagi. Sumar, pria paruh-baya berusia sekitar 45 tahun, tinggal di ujung desa, tak jauh dari kebun teh yang membentang seperti karpet hijau di lereng bukit. Ia dikenal orang sebagai sosok sederhana, penjaga pos ronda yang setia menjaga malam, walau tak dibayar tetap. Rumahnya kecil, dari papan kayu, beratap seng, dan hanya dihuni bersama istrinya, Lasmi. Anak semata wayangnya sudah merantau ke Garut, kerja di bengkel kecil. Setiap malam selepas Isya, Sumar biasa duduk di pos ronda dekat Simpang 3, membawa rokok kretek dan sarung yang dililit di pundak. Angin malam dari arah kebun selalu membuatnya menggigil, tapi disitulah ia merasa tenang. Kadang-kadang, kalau rasa kantuk datang lebih cepat, ia turun ke warung kopi milik Pak Komar, satu-satunya warung yang buka sampai lewat tengah malam. Letaknya di pinggir jalan utama desa, sekitar 200 meter dari pos ronda. Warung itu sederhana, hanya berdinding papan dan beratap seng. Meja panjang dengan 4 bangku kayu, aroma kopi pahit bercampur dengan minyak goreng, bekas tempe goreng, dan lampu Petromax menggantung di tengah, membuat bayangan bergerak di setiap dindingnya. Di luar, suara jangkrik bersahutan, dan kadang terdengar lolongan anjing dari kejauhan. Malam itu, hari Rabu, udara lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih cepat, membuat pandangan di jalan hanya beberapa meter ke depan. Sumar baru saja selesai keliling kampung, memastikan pintu-pintu rumah terkunci. Jam di tangannya menunjukkan pukul 11 lewat sedikit. Ia berdiri, menepuk-nepuk celananya, lalu memutuskan pergi ke warung Pak Komar untuk sekadar menghangatkan diri. Saat melangkah di jalan setapak menuju warung, lampu Petromax dari jauh tampak redup berayun tertiup angin. Di sepanjang jalan, hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar. Krek, krek. Menyusuri jalan berkerikil yang lembab. Dari arah kebun teh, sesekali terdengar desir angin yang membawa aroma tanah basah dan daun teh muda. Di kejauhan, suara kodok bersahutan di parit. Begitu sampai di warung, Sumar melihat Pak Komar sedang menata gelas di rak kayu. Lelaki setengah baya itu mengenakan jaket tebal dan peci hitam. Wajahnya diterangi cahaya kekuningan dari Petromax. "Wah, dingin banget malam ini, Mar," sapa Pak Komar sambil menoleh. "Biasa, Pak. Kalau dari arah kebun sudah kabut gini, tandanya besok pagi hujan," jawab Sumar, duduk di kursi dekat dinding. "Ngopi pahit ya, seperti biasa?" Sumar mengangguk. "Hehehe, biar melek dikit." Pak Komar menjerang air. Suara gemericik air panas terdengar pelan. Sumar menyalakan rokok, menghembuskan asap yang bercampur dengan uap kopi dari ceret di tungku. Suasana hening, hanya suara jangkrik dan gesekan daun-daun teh di luar sana. Sumar menikmati sepi itu. Kadang, kesunyian justru jadi teman baiknya. Tapi, malam itu entah kenapa ada rasa aneh. Seperti perasaan diikuti. Ia sempat menoleh keluar jendela, melihat ke arah jalan desa. Tidak ada siapa-siapa, hanya kabut tebal yang menutupi ujung jalan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara langkah pelan dari arah luar. Langkah itu berhenti di depan warung. Pintu kayu didorong perlahan. Seseorang masuk.
"Assalamualaikum." Suara itu datar, tapi dalam. "Waalaikumsalam," sahut Pak Komar sambil menoleh, masih sibuk mengelap meja. Sumar pun menoleh ke arah suara itu, dan saat matanya menatap sosok yang baru datang, jantungnya serasa berhenti sesaat. Yang berdiri di ambang pintu, dengan jaket abu-abu kusam dan topi rajut hitam, adalah Pak Rono, tetangga satu gangnya. Lelaki yang baru saja dikubur kemarin sore. Sumar mematung, matanya menatap lekat-lekat, memastikan ia tidak salah lihat. Wajah itu benar wajah Pak Rono. Sama persis, tulang pipi menonjol, alis tebal, dan kumis yang belum sempat dicukur rapi. Tapi kulitnya tampak pucat, seperti abu-abu pudar. Matanya redup, tapi ekspresinya tenang, seperti biasa. Pak Rono berjalan pelan ke arah meja dan duduk di kursi di seberang Sumar. "Kopi pahit satu ya?" ucapnya datar sambil menepuk meja pelan. Pak Komar hanya menjawab, "Siap, Ron," lalu berbalik menyiapkan air panas tanpa ekspresi aneh, seolah itu hal biasa. Sumar masih terpaku. Tangannya gemetar memegang gelas. Ia menatap Pak Rono lagi, mencoba menalar. "Pak Rono?" Suaranya lirih. Lelaki itu menoleh, tersenyum samar. "Loh, March, kok bengong?" "Hehehe, udah lama nggak ngopi bareng ya?" Dada Sumar seperti ditekan batu. "Tapi, bukannya Bapak..." Belum sempat ia lanjutkan, Pak Rono sudah menyahut. Iya, aku tahu. Hehehe, aku juga kaget, Maret. Dunia ini aneh ya." Uap dari ceret Mendesis pelan, mengisi kesunyian yang tiba-tiba menegang. Pak Komar meletakkan 2 gelas kopi di meja. 1 di depan Sumar, 1 di depan Pak Rono. Tidak ada komentar, tidak ada reaksi kaget. Seolah semua berlangsung biasa saja. Hanya lampu Petromax yang bergoyang perlahan karena angin yang menyelinap dari celah dinding papan. Sumar menelan ludah. Tubuhnya dingin bukan karena udara, tapi karena sesuatu yang lain. Matanya tidak lepas dari sosok di depannya. Dan saat uap kopi lewat di depan wajah Pak Rono, Sumar melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bayangan di meja menghilang sesaat, seolah uap panas menelannya, lalu muncul lagi samar-samar. Namun, yang lebih aneh lagi, aroma tubuh Pak Rono tercium samar, seperti tanah basah, bau khas liang kubur. Sumar menggenggam gelasnya erat, tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi, ia takut, tapi di sisi lain, suara dan gerak-gerik Pak Rono tampak nyata, seperti manusia biasa. Dan entah kenapa, rasa ingin tahunya justru lebih kuat dari rasa takut. "Mbak Lasmi sehat?" tanya Pak Rono tiba-tiba, menatapnya dengan tatapan teduh. Sehat, alhamdulillah," jawab Sumar pelan. "Anakmu gimana? Masih di Garut?" "Iya, masih kerja di bengkel." "Bagus, jaga keluarga baik-baik, Maret. Dunia sekarang makin aneh, orang baik banyak lupa sama janji." Sumar hanya mengangguk, tak tahu maksud kalimat itu. Kopi di depan Pak Rono mengepul pelan. Tapi Sumar sadar, sejak tadi lelaki itu tak menyentuhnya sama sekali. Di luar, angin makin kencang. Petromax bergoyang makin liar. Suara daun teh bergesekan seperti bisikan panjang. Dan di dalam warung kecil itu, hanya 2 orang duduk berhadapan. Satu hidup, satu entah dari mana datangnya. Sumar menggigil. Uap kopi masih menari di antara mereka, membentuk kabut tipis di udara dingin malam itu. Sumar berusaha menelan ludah, tapi tenggorokannya kering. Suara jangkrik di luar seperti berhenti mendadak, berganti dengan desir angin dari arah kebun teh yang terdengar berat, seolah ada sesuatu yang ikut berhembus bersama udara dingin itu.
Pak Rono duduk tegak, kedua tangannya bertaut di atas meja. Matanya tampak redup tapi dalam, seakan menyimpan sesuatu yang belum sempat ia sampaikan. Sumar masih tak berani bicara banyak, hanya menatap diam-diam, memperhatikan setiap gerakan halus dari sosok di hadapannya. "Masih suka ronda, Mar?" tanya Pak Rono tiba-tiba. Suaranya tenang seperti dulu saat mereka sering duduk di pos ronda yang sama. "Iya, Pak, masih," jawab Sumar pelan. "Bagus. Dulu waktu aku masih jaga, kamu sering gantiin aku kalau aku ketiduran." Ia tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar kosong, tanpa gema, tanpa napas. Sumar mencoba tersenyum, walau tubuhnya semakin kaku. Di sudut matanya, ia sempat melirik Pak Komar, berharap pemilik warung itu sadar ada yang aneh. Tapi anehnya, Pak Komar tetap beres-beres di rak belakang, seolah tidak mendengar apapun. Tidak menatap, tidak bicara, bahkan tak bereaksi saat kursi berderit pelan karena angin. Malam semakin larut. Jam dinding di warung menunjuk angka 12:15. Sumar menatap gelas kopi Pak Rono. Uapnya masih mengepul hangat, tapi permukaan airnya tidak bergeming sedikit pun. Tidak berkurang. "Mar," suara Pak Rono kembali terdengar. Kali ini lebih pelan, seperti ada beban di tiap kata. "Kalau kamu sempat, tolong sampaikan sesuatu ke istriku. Bisa?" Sumar menatapnya, bingung. "Iya, Pak. Ada apa?" Pak Rono menatap ke bawah. Jemarinya yang pucat bergetar halus. "Bilang sama dia, di bawah dipan, di kamar, masih ada kaleng kecil. Uang di dalamnya belum aku titipin ke Pak Modin. Itu buat bayar utang waktu anakku sakit. Aku lupa nitipin sebelum itu." Kalimatnya menggantung. Angin yang masuk dari celah papan meniup uap kopi, menyingkap wajahnya yang semakin kelabu. Sumar membeku. Ucapan itu membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Ia tahu betul Pak Rono memang meninggal mendadak 2 hari lalu karena sesak napas di sawah. Tidak sempat berpamitan pada siapapun. Dan kini sosok itu duduk di depannya, mengucapkan sesuatu yang begitu manusiawi, seperti pesan terakhir dari orang yang belum tenang. Sumar menunduk, menelan rasa takutnya. "Iya, Pak, nanti saya sampaikan," katanya lirih. Pak Rono menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, matanya terlihat basah. "Terima kasih, Mar. Aku nggak bisa datang ke rumah, tapi aku tahu kamu masih suka jaga malam. Aku cuma mau nitip pesan itu." Hening, tak ada suara selain desis pelan dari Petromax yang sesekali berkedip. Lalu, pelan-pelan, Pak Rono meraih gelas kopinya. Jemarinya tampak gemetar, kulit di punggung tangannya terlihat kebiruan. Ia mengangkat gelas itu, meniup sedikit permukaannya, lalu tidak jadi meminumnya. Ia hanya menatap uapnya, lama sekali. "Aku suka bau kopi," ucapnya pelan. "Dulu tiap malam aku nyeduh, duduk di teras. Tapi sekarang, kopi nggak berasa apa-apa, Mar." Sumar menelan ludah. Suara itu terlalu nyata untuk sekadar mimpi, tapi terlalu aneh untuk dianggap wajar. Ia mencoba memberanikan diri bertanya. "Pak Rono, maaf, tapi Bapak ini sebenarnya..." Pak Rono mengangkat wajahnya, tersenyum tipis. "Hehe, ya aku tahu. Kamu pengen nanya, aku ini siapa, kan?" Sumar menahan napas. "Tenang, Maret. Aku nggak ganggu siapa-siapa. Cuma ada janji yang belum sempat aku tepati." Setelah itu, aku tenang. Suara itu begitu tenang, tapi di antara tiap kata, ada sesuatu yang membuat jantung Sumar berdegup lebih cepat, seperti getaran halus di udara yang menusuk kulit. Tiba-tiba, Petromax bergoyang kuat. Nyala apinya mengecil.
membuat warung seketika temaram. Dari luar terdengar suara klotak, klotak, seperti batu jatuh dari atap seng. Sumar refleks menoleh ke jendela, tapi tak terlihat apa-apa. Hanya kabut tebal yang menempel di kaca. Saat ia kembali menatap meja, kursi di depan sudah kosong. Gelas kopi Pak Rono masih di tempatnya. Uapnya mengepul hangat, seperti baru saja diseduh. Sumar mendadak pucat. Nafasnya tersengal, tangannya gemetar hebat. "Pak Komar," panggilnya cepat. "Pak Komar, tadi?" Namun suaranya terhenti. Pak Komar berdiri di dekat Tungku, menatapnya bingung. "Tadi kenapa, Mar?" "Pak Rono, dia barusan di sini, duduk di depan saya." Pak Komar mengerutkan dahi. "Siapa?" "Rono. Rono yang kemarin dikubur." "Iya." Pak Komar diam sejenak, lalu menggeleng pelan. "Mar, aku dari tadi di sini sendiri. Nggak ada siapa-siapa datang selain kamu." Darah Sumar serasa surut dari kepala. "Tapi Pak, saya lihat sendiri. Dia pesan kopi. Kopinya masih di situ." Pak Komar menoleh ke meja. 2 gelas kopi memang ada di sana, tapi keduanya sudah setengah dingin, tanpa uap. Dan 1 gelas tampak retak di bagian pinggirnya, seperti gelas lama yang jarang dipakai. "Mungkin kamu ngantuk, Mar. Capek ronda ya?" kata Pak Komar mencoba menenangkan, walau nada suaranya terdengar ragu. Sumar menatap meja itu lama. Matanya terpaku pada gelas yang barusan tadi. Ia yakin baru diseduh, karena tadi uapnya masih hangat. Tapi sekarang, dingin, kering, dan di dasar gelas ada endapan kopi mengering seperti bekas lama. Ia memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam. "Saya pulang dulu, Pak. Besok saya balik lagi," katanya cepat. Pak Komar hanya mengangguk, heran melihat langkah Sumar yang terburu-buru meninggalkan warung. Malam itu, jalan pulang terasa lebih panjang dari biasanya. Kabut menebal, menutup jalan desa seperti tirai putih. Dari kejauhan, suara anjing menggonggong ke arah kebun teh, diikuti lolongan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesampainya di rumah, Sumar langsung mengunci pintu dan duduk di depan ruang tamu. Lasmi, istrinya, terbangun setengah sadar. "Loh Pak, kok baru pulang jam segini?" "Dari warung, Bu?" Suaranya lemah. "Warung Pak Komar? Bukannya dia tutup, pulang ke rumah anaknya?" Sumar tertegun. "Hah? Tutup?" "Iya, tadi sore Bu Wati cerita. Anak Pak Komar sakit di kampung, jadi warungnya nggak buka dulu. Kamu kan biasanya ronda, jadi nggak tahu." Sumar menatap istrinya lama. Wajahnya pucat, bibirnya kering. "Warungnya tutup?" ulangnya pelan. "Iya, dari 2 hari lalu." Sumar tak menjawab. Ia hanya menatap lantai kayu rumahnya. Dalam benaknya terbayang lagi bayangan Pak Rono di warung, senyum tipisnya, dan uap kopi yang menelan bayangan di meja. Ia tak bisa tidur malam itu. Di luar, angin membawa suara seperti bisikan dari arah kebun teh. Entah kenapa, setiap hembusannya seperti memanggil namanya pelan. "Mar, Mar." Pagi di desa Cibodas selalu datang pelan. Kabut turun seperti kain putih yang menutupi atap-atap rumah. Sementara ayam jantan mulai berkokok di kejauhan. Embun menetes dari pucuk daun teh, dan suara orang menimba air dari sumur bersahut-sahutan. Tapi pagi itu, suasana yang biasanya terasa damai, terasa lain bagi Sumar. Ia duduk di beranda rumah, masih memakai sarung dan jaket ronda, pandangan kosong ke arah jalan. Sejak semalam, pikirannya belum tenang. Bayangan wajah Pak Rono terus muncul, senyum tipisnya, tangan pucatnya, dan pesan terakhir yang ia titipkan. Lasmi keluar dari dapur membawa 2 cangkir kopi hangat.
ngopi dulu. Mukanya pucat amat, kayak belum tidur, katanya lembut. Sumar mengangguk pelan, mengambil cangkir itu. Iya Bu, semalaman nggak bisa merem. Kenapa Pak? Mimpi buruk ya? Sumar menatap teh di tangannya, lama. Bukan mimpi Bu, tapi kalau diceritain kamu pasti nggak bakal percaya. Lasmi duduk di sebelahnya. Coba aja cerita Pak, siapa tahu saya ngerti. Sumar menarik napas panjang, lalu ia ceritakan semuanya. Dari mulai ia berangkat ronda, mampir ke warung Pak Komar, sampai sosok Pak Rono yang datang dan bicara padanya semalam. Ia jelaskan detailnya, bagaimana bau tanah basah itu muncul, bayangan di meja yang hilang, dan pesan soal uang di bawah dipan. Lasmi mendengarkan diam-diam, wajahnya berubah pucat seiring cerita berjalan. Pah, jangan bercanda gitu ah, katanya akhirnya. Saya nggak bercanda Bu, saya lihat sendiri, kopinya masih hangat waktu saya pulang. Lasmi menggeleng pelan. Tapi warung Pak Komar kan tutup Pak. Wong kemarin sore saya lihat sendiri Bu Wati nutupin jendelanya. Katanya anaknya sakit keras di kampung. Makanya saya juga bingung Bu. Saya duduk di sana, dilayanin Pak Komar. Saya lihat jelas dia tuangin kopi. Tapi kalau warungnya tutup, siapa yang nyeduhin? Keduanya diam. Hanya suara ayam dan desir angin pagi yang mengisi keheningan di antara mereka. Setelah beberapa lama, Lasmi berkata lirih, "Mungkin yang Bapak lihat itu bukan orang, Pak." Sumar mengangguk perlahan. "Saya juga mikir gitu, Bu. Tapi kalau begitu, artinya pesan itu beneran penting." Ia menatap ke arah kebun di belakang rumah, matanya tampak jauh. "Bu, saya mau ke rumah Bu Rono, mau nyampein pesan itu." Lasmi langsung menoleh cepat. "Hah? Pak, jangan sembarangan. Baru juga semalam kejadian aneh gitu. Sekarang mau datengin jandanya almarhum?" Sumar menatap istrinya dalam-dalam. "Justru itu, Bu. Kalau pesan ini nggak disampaikan, siapa tahu arwahnya nggak tenang." Lasmi menggigit bibir, gelisah. Tapi akhirnya ia hanya bisa menghela napas. "Ya udah, tapi jangan lama-lama, Pak. Saya takut." Rumah almarhum Pak Rono berada di ujung jalan kecil, dekat kebun singkong. Pagar bambunya setengah roboh, dan di depan rumah masih tampak papan kayu, bertuliskan turut berduka cita yang sudah mulai pudar kena hujan. Sumar melangkah pelan, mengetuk pintu. "Assalamualaikum." Tak lama, terdengar langkah dari dalam. Pintu dibuka, dan tampak Bu Rono, perempuan paruh baya dengan kerudung lusuh dan mata sembab. "Waalaikumsalam." "Oh, Pak Sumar ya? Ayo masuk, Pak." Sumar masuk perlahan. Di dalam rumah tercium samar bau kapur barus dan bunga melati, aroma khas rumah duka yang belum lama ditinggal penghuninya. Setelah duduk di ruang tamu, Sumar tak langsung bicara. Ia menatap sekeliling. Di dinding masih tergantung foto pernikahan lama, dan di meja masih ada sisa bunga tabur di wadah kecil. "Ada apa-apa?" "Pak," tanya Bu Rono pelan, matanya tampak lelah. Sumar menelan ludah. "Bu, maaf sebelumnya. Saya kesini mau nyampein sesuatu. Mungkin ini agak aneh kedengarannya." Bu Rono menatapnya heran. "Apa ya, Pak?" "Semalam saya ketemu sama almarhum Pak Rono." Bu Rono membeku. Tangannya yang tadi memegang ujung kerudung perlahan turun. "Ketemu?" "Iya, Bu. Di warung. Dia datang, duduk, pesan kopi. Persis kayak dulu." Bu Rono tak bersuara. Air matanya mulai menggenang. "Dia nitip pesan, Bu. Katanya di bawah dipan ada kaleng kecil. Di situ ada uang buat bayar utang ke Pak Modin. Katanya dia belum sempat titipin.
Beberapa detik hanya hening. Lalu Burono berdiri cepat, berjalan ke kamar tanpa bicara. Sumar mengikuti dari belakang, hatinya berdebar. Kamar itu kecil, hanya ada satu dipan kayu dan lemari tua. Burono berlutut, lalu meraih bagian bawah dipan. Tangannya menyentuh sesuatu, kaleng roti bekas. Ia menariknya keluar, meniup debu di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka tutupnya. Di dalamnya benar ada tumpukan uang lusuh, diikat karet kecil. Air mata Burono jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, beneran," katanya lirih, suaranya parau. Sumar hanya bisa berdiri terpaku. Semua bulu kuduknya berdiri, bukan karena takut, tapi karena perasaan tak percaya. "Pak Sumar," kata Burono sambil terseduh, "semalam saya juga mimpi. Saya lihat dia duduk di kursi sini sambil minum kopi. Katanya mau pamit, tapi saya pikir cuma mimpi." Sumar tak sanggup bicara. Hatinya campur aduk antara takut, heran, dan haru. Setelah lama terdiam, Burono menyeka air matanya. "Terima kasih tuh Pak, sudah nyampein pesan itu. Mungkin ini memang caranya dia menunaikan janji terakhir." Sumar mengangguk pelan. "Saya cuma nyampein apa yang dia bilang, Bu. Tapi jujur, sampai sekarang saya juga masih nggak ngerti apa yang saya alami semalam." Mereka berdua duduk lama di kamar itu, hanya suara tik-tik jam dinding yang terdengar. Di luar, kabut mulai naik dari lembah, menutupi separuh kebun singkong. Sebelum pulang, Burono berkata lagi, "Kalau nggak keberatan, nanti sore bantu saya ke rumah Pak Modin ya Pak. Biar saya bisa nyerahin uang ini. Saya pengen janji dia lunas sebelum malam Jumat." Sumar mengangguk. "Iya Bu, biar arwahnya tenang." Menjelang sore, Sumar kembali ke rumah. Lasmi sudah menunggunya di dapur. Wajahnya tegang. "Gimana Pak?" "Bener Bu, di bawah dipan ada kaleng isi uang. Persis kayak yang dibilang Pak Rono semalam." Lasmi terperanjat. Tangannya yang memegang sendok gemetar. "Ya Allah, jadi yang Bapak temuin semalam beneran?" Sumar menatap istrinya, perlahan mengangguk. Lasmi tak bisa berkata-kata, hanya duduk lemas di kursi. "Astagfirullah, saya merinding Pak." Sumar menarik napas panjang. "Saya juga Bu, tapi saya ngerasa aneh, bukan takut. Kayak ada sesuatu yang belum selesai." Lasmi menatapnya. "Belum selesai gimana Pak?" Sumar menatap keluar jendela, ke arah warung Pak Komar yang terlihat samar di ujung jalan. "Saya pengen ke sana nanti malam Bu. Saya mau pastiin lagi. Soalnya kalau dipikir-pikir, gimana bisa warung yang katanya tutup malah buka semalam?" Lasmi langsung menepuk paha suaminya pelan. "Pak, jangan aneh-aneh lagi ya. Saya nggak tenang kalau Bapak keluar malam-malam." Sumar tersenyum kecil, tapi matanya tetap serius. "Tenang aja Bu, saya cuman mau lihat dari jauh. Kalau memang tutup ya sudah, tapi kalau terbuka lagi..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Malam mulai turun pelan. Udara dari kebun teh kembali dingin, menusuk sampai ke tulang. Dan di kejauhan, suara kodok bersautan lagi. Seperti malam sebelumnya, Sumar menatap keluar jendela rumahnya. Di ujung jalan, samar-samar, lampu Petromax warung Pak Komar tampak menyala redup. Padahal, menurut Lasmi, warung itu masih tutup. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Dari arah kebun teh, angin dingin mengalir deras seperti menghembuskan aroma tanah basah dan batang teh yang baru dipangkas. Desa Cibodas terasa sunyi, terlalu sunyi bahkan untuk malam yang biasa. Sumar duduk di kursi bambu depan rumah, rokok kretek terselip di jarinya. Dari celah kabut yang menutupi jalan, ia bisa melihat samar cahaya kekuningan di ujung sana, tepat di tempat warung Pak Komar berdiri.
lampu Petromax itu berayun pelan, seperti ditiup angin. "Bu," panggil Sumar tanpa menoleh. "Itu lihat deh, lampunya nyala kan?" Lasmi yang sedang menutup pintu dapur mendekat. "Mana, Pak?" Ia memicingkan mata. Dari jauh, samar memang terlihat ada cahaya. "Kayak nyala, tapi bisa aja cuma lampu orang lewat, Pak. Atau mungkin Petromaxnya lupa dimatiin waktu pergi." "Lupa? 2 hari?" gumam Sumar lirih. Lasmi menatap suaminya. "Pak, jangan bilang mau ke sana malam ini." Sumar menghela napas. "Saya cuma pengen lihat dari jauh aja, Bu. Nggak bakal lama." Lasmi menatapnya lama, kemudian menyerah. "Ya sudah, tapi jangan lama. Saya tunggu di sini ya." "Iya, Bu," jawab Sumar singkat. Ia mengambil senter dan sarung, lalu melangkah keluar. Angin malam langsung menampar wajahnya begitu ia melewati pagar bambu. Jalan setapak di depan rumah sudah diselimuti kabut, membuat pandangan hanya beberapa meter ke depan. Suara serangga di semak-semak terasa lebih nyaring dari biasanya. Langkah Sumar perlahan, tapi pasti. Setiap kali sepatu karetnya menginjak kerikil, bunyinya menggema pelan di udara yang lembab. Udara dingin menusuk ke dalam dada, membuat napasnya terasa berat. Semakin dekat ke arah warung, semakin jelas nyala lampu Petromax itu. Tidak terlalu terang, tapi cukup untuk menerangi bagian dalam warung dari sela dinding papan. Dari luar, Sumar bisa melihat bayangan seseorang bergerak di dalam. Jantungnya mulai berdegup cepat. Siapa yang di dalam? Pikirnya. Bukankah Pak Komar masih di luar desa? Ia mendekat, berusaha tidak menimbulkan suara. Saat sampai di depan, langkahnya terhenti. Warung itu tampak seperti biasa. Meja panjang, 2 kursi kayu, dan rak gelas di belakang. Tapi dari dalam terdengar suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suara sendok beradu dengan gelas. Pelan, teratur, seperti ada yang sedang mengaduk kopi. Sumar memegang dada, menenangkan diri. Ia menunduk sedikit, mencoba mengintip dari celah dinding. Di dalam, tampak seseorang berdiri membelakangi pintu, mengenakan jaket gelap dan peci hitam. Persis seperti Pak Komar. Tangan orang itu bergerak pelan, menuang air panas dari ceret. Uapnya naik ke udara. "Pak Komar?" panggil Sumar pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Orang itu berhenti sejenak, tapi tidak menoleh, hanya diam, lalu kembali mengaduk kopi. Sumar merasa napasnya tercekat. Ia melangkah maju, mengetuk pintu kayu pelan. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Pak Komar?" Suaranya kali ini agak bergetar. "Ini ada saya, Sumar." Tiba-tiba, suara sendok berhenti. Hening. Petromax berayun pelan, membuat bayangan di dinding bergerak seperti ombak. Lalu perlahan, orang itu menoleh. Dan di saat itulah, dada Sumar terasa seperti disambar petir. Wajah itu bukan wajah Pak Komar. Wajah itu pucat keabu-abuan, dengan mata cekung dan bibir kebiruan. Tapi lebih mengejutkan lagi, wajah itu, wajah Pak Rono. "Mar, kamu datang lagi." Suara itu berat dan bergema, seperti berasal dari dasar sumur. Sumar mundur 1 langkah. "Pak Rono?" Lelaki itu tersenyum samar. "Nggak usah takut, Mar. Aku cuma mau bilang terima kasih. Uang itu udah disampaikan, kan?" Sumar mengangguk pelan, tubuhnya kaku. "Sudah, Pak. Bu Rono udah bayar ke Pak Modin sore tadi." Pak Rono menunduk, tersenyum lega. "Bagus. Aku tenang sekarang." Hening sejenak. Angin dari arah kebun meniup masuk melalui celah papan, membuat lampu Petromax berkedip-kedip. Uap kopi di meja bergoyang, membentuk kabut tipis di antara mereka. "Pak, kenapa saya?"
Tanya Sumar dengan suara gemetar. Kenapa Bapak yang milih saya buat nyampein pesan itu? Pak Rono menatapnya lama, kemudian menjawab pelan. Karena cuma kamu yang mau dengerin Mar. Cuma kamu yang enggak lari waktu lihat aku datang. Sumar menunduk, menahan getar di dadanya. Saya kira saya mimpi, Pak. Pak Rono tersenyum tipis. Mungkin memang, tapi ada hal-hal yang nggak bisa dibedain antara mimpi dan nyata, Mar. Dunia kita bersebelahan. Kadang kaburnya cuman setipis uap kopi. Uap dari gelas di meja tiba-tiba berputar pelan, seperti disapu angin dari dalam. Suara langkah kaki terdengar dari luar warung, seolah ada yang mengelilingi bangunan itu. Sumar menoleh cepat ke arah suara, tapi tak melihat apapun selain kabut. Saat ia kembali menatap ke dalam warung, Pak Rono sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah 2 gelas kopi di meja. Satu masih mengepul hangat, satu lagi sudah dingin dan berkerak. Sumar menelan ludah. Ia mundur perlahan, langkahnya terasa berat. Di luar, kabut makin pekat. Saat ia melangkah menjauh, dari balik warung terdengar suara pelan, seperti bisikan, kopi pahit 1 ya. Suara yang sama, datar, dalam, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berlari pulang. Lasmi langsung menyambutnya di depan rumah, wajahnya panik. Pak, astagfirullah, kenapa lari gitu? Sumar masih terengah. Bu, warungnya nyala. Ada orang di dalam, tapi bukan manusia, Bu. Lasmi menatap suaminya, ketakutan. Ya Allah, Pak, jangan bilang itu. Iya, Bu. Dia muncul lagi. Pak Rono. Tapi cuman sebentar. Katanya dia udah tenang. Lasmi menggenggam tangan suaminya erat-erat. Udah, Pak, jangan kesana lagi. Tolong. Ya, kalau udah tenang, biar aja. Jangan dipanggil-panggil lagi. Sumar mengangguk pelan, meski pikirannya masih kacau. Iya, Bu. Saya nggak akan kesana lagi. Malam itu mereka berdua tidur lebih cepat. Tapi di luar, angin dari arah kebun terus bertiup, membawa bunyi samar seperti gelas beradu pelan. Sumar terbangun beberapa kali karena merasa mendengar langkah kaki di depan rumah. Tapi setiap kali ia melihat keluar jendela, yang tampak hanya kabut dan dedaunan yang bergoyang. Menjelang subuh, ia akhirnya terlelap sebentar. Dalam tidurnya yang gelisah, Sumar bermimpi duduk di warung yang sama. Tapi kali ini, tidak ada siapapun di sana. Hanya 2 gelas kopi yang sama-sama masih mengepul hangat. Dari arah kursi seberang, terdengar suara lirih. Terima kasih, Mar. Kopi terakhirku udah diseduhin. Saat terbangun, matanya terasa basah. Ia menatap keluar jendela, dan di kejauhan, samar, terlihat warung Pak Komar benar-benar gelap total, seolah tidak pernah menyala semalam. Pagi itu, beberapa warga bercerita di pos ronda. Mereka bilang semalam melihat cahaya di arah warung, tapi mengira cuma Petromax lama yang meledak. Salah satu dari mereka bahkan bersumpah melihat bayangan seseorang duduk di kursi warung, menunduk diam. Sumar hanya mendengarkan tanpa komentar. Ia tahu apa yang dilihatnya. Ia tahu malam itu bukan halusinasi. Tapi ia memilih diam. Karena kadang beberapa kejadian memang tidak butuh dipercaya. Cukup disimpan agar yang sudah pergi benar-benar bisa tenang. Hari-hari berikutnya berjalan aneh untuk Sumar. Sejak malam ia bertemu lagi dengan Pak Rono di warung itu. Pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Ia sering terjaga tengah malam, mendengarkan suara angin yang mendesir di sela dedaunan, berharap tak lagi mendengar bunyi sendok beradu gelas. Tapi sesekali, di sela sunyi, suara itu seperti muncul kembali, namun pelan, seolah berasal dari kejauhan. Lasmi menyadari perubahan suaminya. Pak, sudah 2 malam, Bapak enggak ronda.
Takut saya nanti dikira warga Bapak kena angin malam, katanya sambil menyuguhkan kopi. Sumar menatap gelas itu lama, lalu tersenyum hambar. Enggak Bu, cuma lagi enggak enak badan. Bapak jangan mikirin kejadian itu terus, udah lewat. Kadang arwah itu cuma datang buat nyampein pesan terakhir. Sekarang udah beres kan? Sumar mengangguk. Iya Bu, tapi saya kepikiran satu hal. Hal apa? Warung itu Bu. Kalau benar 2 malam saya lihat lampunya nyala, berarti ada sesuatu di sana. Entah apa, tapi saya harus tahu. Lasmi menatap suaminya lama. Pak, tolonglah, jangan diusik lagi. Kadang rasa penasaran justru narik hal-hal yang nggak perlu. Sumar diam, tapi dalam hatinya keputusan sudah bulat. Ia tahu malam nanti ia akan kembali ke sana. Bukan karena ingin mencari hantu, tapi karena ia merasa ada sesuatu yang belum selesai. Malam itu, kabut kembali turun tebal. Bulan nyaris tak terlihat di balik awan. Sekitar pukul 10, Sumar berpamitan pada istrinya. Bu, saya cuman keliling bentar, ronda setengah jam aja. Lasmi sudah tahu arah pikirannya, tapi ia hanya mengangguk pelan, menyerah. Jaga diri Pak. Dengan senter dan sarung yang sama, Sumar melangkah menuju jalan kecil di antara kebun singkong dan semak liar. Setiap langkah terasa berat, tapi dorongan di dalam dirinya lebih kuat dari rasa takut. Ketika sampai di dekat tikungan menuju warung, ia berhenti. Dari kejauhan, kali ini tak ada cahaya. Warung itu gelap gulita, seperti bangunan mati yang ditelan malam. Tapi anehnya, begitu Sumar menyorotkan senter ke arah papan dinding, ia melihat jejak kaki basah, seolah ada yang baru saja berjalan masuk. Ia menyorot ke tanah. Jejak itu jelas mengarah ke pintu warung. Basah, seolah seseorang baru saja melangkah dari sungai atau kubangan. Ya Allah, desisnya pelan. Ia mendekat perlahan. Ketika hendak membuka pintu, tiba-tiba dari arah dalam terdengar suara kayu berderit. Suara kursi digeser. Lalu, suara sendok lagi. Sumar berdiri kaku di ambang pintu. Ia membuka daun pintu itu pelan, dan dari balik gelap, terlihat siluet seseorang sedang duduk di kursi dekat meja. Kursi tempat Pak Rono duduk dulu. Orang itu tidak menoleh, hanya duduk diam sambil mengaduk kopi di hadapannya. Sumar memberanikan diri melangkah masuk. Pak Rono? Orang itu berhenti mengaduk. Bahunya bergerak pelan, lalu menoleh. Tapi wajah yang menatapnya bukan wajah pucat seperti sebelumnya. Wajah itu, Pak Komar. Pak Komar! Sumar hampir berteriak. Loh, katanya Bapak lagi di kampung? Anak Bapak sakit? Pak Komar tersenyum pelan. Udah sembuh, Mar. Aku baru balik sore tadi. Tapi aneh, ya, pas buka warung, nemu 2 gelas di meja. Padahal pas aku tinggal, warung udah aku beresin. Sumar tercekat. 2 gelas? Iya, 1 masih ada ampasnya. 1 lagi kering. Padahal warung ini udah aku kunci. Gemboknya nggak rusak, tapi meja kayak baru dipakai. Keduanya saling pandang lama. Angin dari luar meniup masuk, membuat Petromax yang baru dinyalakan Pak Komar bergoyang. Sumar menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya dari malam pertama ia ngopi dengan Pak Rono, pesan terakhir tentang uang di bawah dipan, sampai malam ia kembali dan melihat sosok itu lagi. Ia bercerita pelan tapi jelas, seolah sedang mengaku dosa. Pak Komar mendengarkan dengan serius. Tak ada tawa, tak ada ekspresi heran berlebihan. Ia hanya mengangguk pelan. Aku percaya, Mar, katanya kemudian. Soalnya, waktu Pak Rono meninggal, aku sempat merasa aneh juga. Kenapa, Pak? Waktu malam sebelum dia meninggal, dia sempat mampir ke sini, duduk di kursi itu.
Pak Komar menunjuk kursi kayu di depan mereka. Dia pesan kopi pahit. Katanya, "Ngopi terakhir kali, Komar. Besok aku mau ke kota, mungkin nggak balik." Aku kira cuman bercanda. Ternyata besok paginya, dia meninggal di sawah. Sumar merinding. Hening menyelimuti mereka berdua. Dari luar, suara angin berubah menjadi desis panjang, seperti bisikan samar yang menembus celah papan. Lampu Petromax kembali bergoyang, kali ini lebih kuat. Tiba-tiba, dari sudut warung, terdengar suara benda jatuh. Sebuah kaleng kecil berguling keluar dari bawah meja, berhenti di depan kaki Sumar. Ia jongkok, memungutnya perlahan. Kaleng itu berkarat, tapi ditutupnya ada tulisan pudar, "Rono." Sumar dan Pak Komar saling pandang. "Mar, ini bukan kaleng yang di bawah dipan itu kan?" "Enggak, yang di rumah Bu Rono bentuknya beda," jawab Sumar cepat. Kaleng itu terasa dingin sekali di tangan Sumar, seperti baru diambil dari air sumur. Pak Komar menatapnya lekat. "Bukalah, Mar." Sumar membuka pelan. Di dalamnya hanya ada beberapa koin lama dan secari kertas kusam. Ia membuka kertas itu perlahan. Tulisan tangan gemetar, tapi masih bisa dibaca. "Terima kasih, Mar. Kau udah nolong aku. Tapi satu lagi, tolong bilang ke istriku, di bawah batu dekat sumur belakang ada surat yang belum sempat kubaca. Tolong serahkan ke dia. Aku janji, setelah itu aku nggak akan datang lagi." Sumar menatap tulisan itu lama. Suaranya tercekat. "Pak, ini beneran tulisannya Pak Rono." Pak Komar mengangguk, wajahnya tegang. "Kalau begitu, sebaiknya kamu kasih tahu Bu Rono besok pagi, biar semuanya selesai." Tiba-tiba, suhu di dalam warung turun drastis. Nafas mereka berembus seperti asap. Dari arah kursi tempat Pak Rono biasa duduk, muncul uap tipis yang berputar pelan, membentuk bayangan samar wajah seseorang. Wajah Pak Rono tersenyum tenang. "Terima kasih." Suara itu terdengar pelan, nyaris seperti angin. Lampu Petromax padam. Sumar menjerit kecil, dan dalam gelap, ia mendengar langkah kaki menjauh dari arah pintu. Pelan, tertib, seperti seseorang yang baru saja menyelesaikan janji terakhirnya. Ketika cahaya senter dinyalakan lagi, warung sudah kosong. Tidak ada uap, tidak ada bayangan. Tapi di meja, 2 gelas kopi masih terletak di tempat yang sama. Satu kosong, satu masih penuh, tapi dingin. Pak Komar menatap Sumar. "Kayaknya malam ini warung tutup dulu, Mar." Sumar mengangguk. "Iya, Pak. Tutup aja, biar dia istirahat." Mereka berdua keluar tanpa banyak bicara. Kabut menelan bayangan mereka saat berjalan pulang. Dari kejauhan, hanya terdengar jangkrik dan desir angin kebun teh. Tapi Sumar tahu, malam itu, sesuatu telah benar-benar selesai. Sesuatu yang tak akan pernah ia ceritakan sepenuhnya pada siapapun selain Bu Rono. Pagi itu, kabut belum benar-benar naik dari kaki bukit ketika Sumar berjalan pelan ke arah rumah Bu Rono. Udara lembab membawa aroma tanah basah dan daun jati yang gugur. Di tangannya, ia menggenggam kaleng kecil berkarat dan selembar kertas kusam yang semalam ditemukan di warung Pak Komar. Ia sudah berjanji pada dirinya sendiri. Pagi ini harus selesai. Tak peduli apapun yang terjadi, ia ingin menepati pesan terakhir itu. Sesampainya di depan rumah Bu Rono, ia sempat ragu. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu dengan jendela kecil di sisi kanan. Tirainya masih tertutup. Hanya suara ayam dan kayu bakar yang menyala di dapur, tanda penghuni rumah sudah bangun. Sumar menarik napas panjang, lalu mengetuk pintu pelan. Tak lama, terdengar langkah kaki dan suara dari dalam. "Siapa ya?"
"Saya, Bu." "Sumar." Pintu dibuka sedikit. Wajah Burono tampak lelah, tapi matanya masih lembut seperti dulu. Ia mengenakan selendang lusuh di bahu. "Oh, Pak Sumar, ada apa pagi-pagi?" Sumar menunduk sopan. "Maaf ganggu, Bu. Saya ada titipan. Dari almarhum mungkin." Wajah Burono menegang. "Titipan?" Sumar membuka kaleng berkarat itu, lalu menyerahkan selembar kertas di dalamnya. "Saya nemuin ini di warung Pak Komar, Bu. Tulisan tangannya masih jelas. Katanya, di bawah batu dekat sumur belakang ada surat. Katanya itu belum sempat dibaca, dan Bapak minta saya nyampein." Burono memandangi tulisan itu lama. Bibirnya bergetar, tapi ia tidak langsung bicara. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. "Tulisan ini, iya, ini tulisan dia. Huruf R-nya khas sekali." Ia menatap Sumar. "Mau bantu saya nyari, Pak?" Mereka berjalan ke belakang rumah. Di sana ada sumur tua, dikelilingi pohon pisang dan tanaman sirih yang merambat di dinding. Tanahnya lembab, berlumut. Burono menunjuk sebuah batu besar di dekat kaki sumur. "Mungkin ini maksudnya." Sumar menunduk, menggali tanah di sekitar batu itu dengan tangan. Tak lama, jarinya menyentuh sesuatu keras. Ia menariknya perlahan. Sebuah amplop yang dibungkus plastik bening. Meski sedikit lembab, isi di dalamnya masih utuh. Amplop itu ditulis dengan tangan. "Untuk Warsi, istriku. Kalau aku belum sempat baca, tolong jangan dibuka dulu. Tapi kalau aku sudah pergi, bacalah dengan tenang. Burono." Warsi nama aslinya. Duduk di atas batu, membuka amplop itu pelan-pelan. Di dalamnya, selembar surat dengan tinta yang sudah mulai pudar. Ia membaca pelan, suaranya bergetar. "Warsi, kalau kau baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Maaf, kalau selama ini aku keras kepala, lebih sering mikirin sawah daripada kamu. Aku cuman pengen kita nggak susah lagi. Di bawah dipan aku, sisihin uang buat bayar utang ke Pak Modin, supaya kau tenang. Dan satu lagi, kalau aku nggak sempat pamit, aku mau bilang, aku sayang sama kamu. Jangan nangis lama-lama. Kalau rindu, seduh aja kopi pahit, kayak yang biasa aku pesan di warung. Di situ aku pasti datang, tapi cuman buat lihat kamu tersenyum lagi." Suara Burono pecah. Ia menutup mulut, menangis pelan. Sumar berdiri di sampingnya, tak tahu harus berkata apa. Angin berembus pelan, menggerakkan daun-daun pisang, seolah alam pun ikut menunduk. Akhirnya Burono berkata lirih, "Pak, semalam saya juga mimpi dia datang. Duduk di kursi, minum kopi, senyum, lalu bilang, 'Aku pulang.' Saya pikir cuma bunga tidur. Tapi ternyata..." Ia tak sanggup melanjutkan. Sumar menatapnya dengan iba. "Mungkin malam itu dia cuma mau pamit beneran, Bu, dan nyuruh saya bantu nyampein ini. Sekarang dia tenang, saya yakin." Burono mengangguk sambil menghapus air mata. "Terima kasih, Pak. Kalau bukan Bapak, mungkin pesan ini nggak pernah sampai." Sumar hanya tersenyum kecil. "Saya cuma kebetulan, Bu. Mungkin memang sudah ditakdirin begitu." Mereka berdiri lama di belakang rumah itu. Suara burung mulai terdengar dari kejauhan, menandakan pagi sudah naik. Sinar matahari tipis menembus sela kabut, jatuh tepat di atas sumur tua itu. Hangat, pelan, tapi menenangkan. Beberapa hari kemudian, suasana desa kembali normal. Warung Pak Komar sudah buka lagi seperti biasa. Sumar duduk di sana sore-sore, menunggu ronda malam. Ia menatap meja tempat ia dulu ngopi dengan Pak Rono. Pak Komar datang dari belakang sambil membawa teko air panas. "Mar, kopi pahit kayak biasa?" Sumar tertawa kecil. "Heh, iya. Tapi jangan 2 gelas ya, Pak. 1 aja cukup." Pak Komar ikut tersenyum, lalu duduk di depannya. "1 aja udah cukup.
asal nggak sendirian minumnya. Mereka berdua terdiam sejenak. Suara jangkrik dari arah kebun teh mulai terdengar, pelan tapi teratur, seperti irama yang menenangkan. Sumar menatap gelas kopi di depannya. Uapnya naik tipis, berputar sebentar di udara. Dan entah kenapa, sesaat ia merasa melihat bayangan seseorang di sisi lain meja, duduk diam sambil tersenyum. Bukan seram, bukan menakutkan, justru hangat. Sumar menunduk, tersenyum kecil, dan bergumam pelan, "Tenang, ya Pak, kopinya udah diseduh." Malam itu, saat Sumar ronda, Lasmi membawakannya termos kopi dan 2 gelas. "Buat siapa 2, Bu?" tanyanya sambil tersenyum menggoda. Lasmi mengangkat bahu. "Buat siapa aja yang pengen nimbrung, Pak. Kadang kita nggak pernah tahu siapa yang lewat malam-malam begini." Sumar tertawa kecil, tapi dalam hatinya terasa hangat. Ia menatap gelas itu lama. Di udara dingin yang menusuk kulit, ada rasa tenang yang sulit dijelaskan. Seolah semua sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah kenangan tentang seseorang yang sangat mencintai kopinya dan lebih mencintai istrinya. Angin berembus lembut dari arah kebun teh, membawa aroma kopi dan suara jangkrik. Di kejauhan, warung Pak Komar tampak redup tapi damai, seperti menunggu seseorang yang tak akan datang lagi, namun tak pernah benar-benar pergi. Dan di malam yang sunyi itu, Sumar tahu, tidak semua pertemuan dengan arwah itu untuk menakuti. Kadang mereka datang hanya untuk pamit dengan cara yang paling manusiawi, sambil ngopi